Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pesat, dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, akhirnya kita bisa berjumpa secara perdana nih. Ini pertama kalinya ya dalam podcast Pesat Paguyuban Ekosistem Informasi Sehat. Bersama saya Eri, saya selaku koordinator bidang publikasi Pesat wilayah Kalimantan Barat dan ya, pasti sudah tahu ya, karena saya menyapa di awal berarti saya hostnya kali ini nih ya. Dan juga podcast Pesat sendiri merupakan bagian dari program media, yaitu program yang dilaksanakan Mavindo bersama mitra lainnya untuk mewujudkan ekosistem informasi sehat. Nah, kawan-kawan semuanya, di episode podcast perdana kali ini kita akan membahas terkait dengan meneguhkan nilai-nilai kebangsaan untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia atau biasa kita sebut dengan NKRI ya. Ini juga pas banget karena saat ini adalah bulan Agustus ya, ini kita masih dalam nuansa kemerdekaan, masih dalam nuansa yang semangat-semangatnya untuk merdeka ya, di mana hari lahir bangsa Indonesia ini di bulan ini nih. Dan kita sudah masuk ke 78 tahun ya, usia yang sudah tidak muda lagi sepertinya ya. Dan semoga Indonesia juga semakin jaya dan makmur ya, dan juga kita berharap tentunya yang baik-baik ya. Semoga selalu diberikan kedamaian, alhamdulillah. Dan kali ini ya, saya sudah ditemani oleh, Kak Ema. Halo Kak Ema, assalamualaikum. Hmm. Waalaikumsalam Iya. Kak Eri, apa kabar Kak Eri? Alhamdulillah, saya mau nanya kabar nih, udah keduluan sama Kak Ema ya. Baiklah, kawan-kawan pesat, Kak Ema ini nama lengkapnya ya, Dokter Syarifah Ema Rahmania. Beliau ini Ya, merupakan koordinator wilayah Mafindo Pontianak. Jadi kabar ya, Mafindo aman-aman aja di Pontianak ya Kak Ema ya? ya, Alhamdulillah. Sementara ini aman, mudah-mudahan. Tapi tetap ya, sebagaimana Mhm, sekarang kita sedang mengalami salah satu bencana, kebakaran iya. hutan dan lahan, Iya, itu termasuk banget juga banget, ini sudah menjelang pemilu 2024, suasana cukup panas juga ya di media sosial dengan betul. menyebarnya beberapa meme, flyer, atau juga Mhm, mungkin narasi-narasi yang iya sangat berpotensi memancing reaksi yang beragam. Dan mudah-mudahan hari ini kita berbincang secara singkat ya Kak iya Eri ya, iya, untuk betul. jangan sampai terjadi, kita udahlah mengalami kebakaran hutan dan lahan, jangan sampai juga kebakaran informasi terjadi begitu. Nah, itu dia, makanya lengkap Ya, banget nih, di bulan ini sangat lengkap sekali ya, selain memang hangatnya di luar sana, jadi hangat juga yang hadir ini. Tapi bener banget nih Kak Ima, kalau ngomongin masalah menjelang pemilu ini, saya sendiri menjadi bukan korban sih sepertinya ya. Jadi, korban perasaan sendiri kayaknya. Jadi kalau kita baca medsos, ya ampun ini bener nggak sih? Terus ada lagi medsos yang kadang membuat kita jadi semakin, aduh gemes nih sama orang ini. Nah seperti itu. Itu sebenarnya yang tidak diinginkan ya, Kak Ima ya. ya. Dan juga Kak Ima boleh nggak sih dijelasin sedikit ke kawan-kawan pesat nih yang mungkin nanti sedang melihat kita ya berbincang santai di sini terkait dengan kesibukan Kak Ima saat ini mungkin boleh? Oh iya, baik. Kami baru saja selesai melaksanakan rangkaian kegiatan KKN kebangsaan. Jadi Mhm. kebetulan Untan, Universitas Tanjung Pura, menjadi tuan rumah KKN kebangsaan yang diikuti oleh mahasiswa sekitar 956 mahasiswa dari 72 kampus atau perguruan tinggi Wah, se-Indonesia. Jadi keren. pilihannya adalah dilaksanakan KKN ini di dua kabupaten, yaitu Mhm. Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sambas, dan mereka diprioritaskan dikirim ke lokasi perbatasan. Nah, Mhm, kebetulan kita ada juga wow. kegiatan sederhana ya, kegiatan Ya. kecil, salah satunya pelatihan literasi digital untuk masyarakat di perbatasan. Tadi kita Mhm. berupaya mencegah mencegah Ya. terjadinya apa, kita lagi musim kebakaran hutan dan lahan ya, kebakaran informasi gitu loh. Jadi ada Betul. bilang kan ada namanya tsunami informasi. Nah, kita nyebutnya Waduh, sekarang kebakaran informasi. Jadi kebakaran suasana itu udah mulai informasi. panas. Nah, kita Mhm, berusaha untuk mencegah. Jadi kita mulai dari daerah 3T. Ya, salah satunya oke. adalah daerah terdepan, yaitu daerah Mhm, perbatasan. iya betul sekali. Terus, tadi kan ada nyebut-nyebut terkait dengan kebangsaan sendiri nih, Kak Ima.
Kalau Ya, dari Kak Emma sendiri pengertian kebangsaan itu apa ya? ya. Mhm, Kebangsaan itu lebih lebih kepada sense of belonging, perasaan kita memiliki bahwa kita ini bagian dari keindonesiaan dengan berbagai keragaman yang dimiliki sebagai sebuah berkah, bukan mhm, sebuah bencana, terus berupaya untuk saling menguatkan, saling menjaga, saling merawat untuk kebersamaan. Jadi apapun itu mhm, namanya, entah itu dalam pembangunan, dalam ya, kegiatan pendidikan, kegiatan sosial, semuanya semangatnya adalah semangat kebersamaan dan juga keadilan dalam em, mhm. mewujudkan kecintaan kita sebagai bagian dari Indonesia. Oke. Terus Ya, juga kita ngomongin kebangsaan ini kan berarti harus, mencintai negara ya, dan pas banget di bulan ini adalah bulan Agustus, bulan kemerdekaan. ya, Kalau kalau seperti ini, di beberapa daerah, kita nggak usah ngambil daerah luar deh, beberapa tempat yang ada di Kalimantan Barat, itu tuh kan, Kak Emma dan mungkin juga semua teman-teman yang lagi menonton ya, mungkin juga tahu ya, pasti ada banyak lomba-lomba 17 Agustusan dan ya. segala macam. Itu apakah salah satu hal terkait, bisa masuk ke dalam kebangsaan atau memaknai kemerdekaan itu gimana tuh? Nah, mungkin kita perlu rekonstruksi ya, selama ini mohon maaf, Mhm, merayakan atau merawat kemerdekaan, selama ini kan kita menggunakan simbol-simbol, tradisi-tradisi lokal ya, panjat pinang, ya lomba balap karung. Nah, ya, hal ini sudah lama terjadi, tapi mungkin dengan, memandang konteks kebutuhan dan perkembangan zaman, mungkin kita boleh juga ya mengusulkan ada upaya-upaya terobosan-terobosan baru yang sifatnya merayakan, mmm, kemerdekaan dengan rasa kesyukuran, tapi dengan pendekatan-pendekatan yang sifatnya inovatif tapi edukatif, gitu, mhm, ya. Dan tentu tetap dengan mengusung kearifan lokal, konteks-konteks lokal kita kedepankan. Nah, misalnya, mungkin bisa kita tadi ya, seperti kegiatan KKN kebangsaan, jadi kita ngajak anak-anak muda dari berbagai kalangan, tidak membedakan etnis, agama, suku bangsa, ya, bersih-bersih rumah mhm, ibadah, gitu ya. ya, Kalau punya terus ikut ngecat, atau mungkin ada yang rusak-rusak rumah ibadah tersebut. Jadi nggak ditanya lagi, ini rumah ibadah umat apa? Nah, jadi sama nanti kalau kebetulan mayoritasnya Kristen, berarti rame-rame nanti yang muslim minoritas atau mungkin yang mayoritas itu saling berjibaku untuk membersihkan rumah ibadah. Ini contoh saja misalnya ya. Atau mungkin memberikan apa namanya ya, kesempatan kepada kelompok-kelompok kecil yang mengalami masalah, ya mhm, ketertinggalan. Nah, ya, salah satu contoh kan misalnya kita kan memandang minor ya kelompok anak-anak pang misalnya. Anak-anak nah, jalanan, kita kan bisanya menuding jari. Ah, negara nggak peduli sama anak-anak jalanan, negara nggak peduli sama anak-anak yang tertinggal ya karena akibat korban mhm, konflik, banjir, bencana alam lainnya. Nah, akhirnya kan banyaknya ya, menuding jari. Jadi sudah saatnya kita mengajak anak-anak muda generasi sekarang merayakan kemerdekaan dengan cara apa? Dengan mhm, cara melakukan hal-hal kecil pun nggak apa-apa. Karena prinsipnya tadi lebih baik menyalakan lilin daripada menghujat kegelapan. Ayo sama-sama oh, kita menyalakan lilin rame-rame. Daripada mhm, rame-rame menghujat kegelapan, akhirnya yang parahnya lagi menggunakan isu hoax, ya, kebencian, narasi-narasi kebencian karena SARA. Ya, mhm, akhirnya tadi kita lebih banyak menghujat daripada banyak berbuat. Begitu. Jadi kita dorong nah anak-anak kita, anak muda untuk banyak berbuat meskipun sekecil apapun. nah, ini ngomong-ngomong mendorong-mendorong nih ya, otomatis ada strategi-strategi nih kan. Kalau saya, ini saya boleh ya, Kak Ima ya, Ya. mencontohkan lah. Kalau saya bersama tim itu kan biasanya karena ingin mengembalikan rasa perjuangan zaman dahulu kala, walaupun saya belum berjuang pada saat itu, jadi saya bersama teman-teman biasanya mengembalikan permainan tradisional, untuk, meningkatkan rasa kebangsaan. Itu salah satu contoh dari saya. Mungkin saya termasuk, yang ya agak-agak muda lah begitu ya kira-kira. Dan Ya. kami biasanya, membuka permainan tradisional di dalam lingkungan mungkin itu tempat kerja ataupun juga lingkungan di area rumah dan sebagainya. Nah, kalau dari Kak Emma sendiri nih, punya strategi nggak sih untuk gimana sih cara mendorong supaya dia juga lebih, bisa memaknai, kemerdekaan.
karena kita tahu ya dan juga teman-teman yang nonton pastinya tahu dong, saat ini adalah saat di mana teknologi yang wow banget gitu ya, Mhm. tinggi banget, melesat, bahkan sudah katanya 5.0 dan sebagainya. Nah, di sini, Kak Ima punya nggak sih Kak Ima strategi untuk ngedorong anak muda yang sudah mungkin tergerus teknologi? Ya, kita nggak bisa ya melarang anak-anak meninggalkan handphone-nya ya dengan apa nama dengan alasan apapun. Karena bagaimanapun yang kita harapkan handphone justru akan membuat mereka jauh lebih kreatif ya dan punya daya kritis. Nah, itu tantangannya. Nah, kemudian untuk menghidupkan permainan-permainan tradisional dalam salah satu rangkaian merawat kemerdekaan ya untuk semakin memperkuat kebangsaan. Kalau boleh misalnya saya kasih contoh biasanya kan ada lomba-lomba ya. Nah, ada lomba-lomba. Nah, ini yang mungkin perlu kita tekankan bagaimana lomba-lomba tadi juga mengajak anak-anak untuk bisa memahami, mempraktekkan, bahkan menghidupkan kembali permainan Ya, tradisional tadi. Ya, mhm, ya. Jadi kenapa? Apalagi kalau permainan tradisional itu misalnya ternyata berdampak positif terhadap kesehatan. Kalau nggak salah mhm, ingat nggak Kak Eri, kalau kita waktu kecil-kecil dulu kan apa kalau kita bilang main gelasen gitu ya. mhm, Ingat nggak kan? Nah, ingat ingat terus ingat. di situ kan sebenarnya kan saya masih ingat sekali itu sebenarnya filosofinya adalah bagaimana kita itu melakukan gerakan-gerakan motorik, Ya, terus betul. strategi jitu supaya menang dan paling penting Ya, sebetulnya tentang kekompakan, jaga ya, kekompakan, jaga kebersamaan. Dulu tuh kan saya masih ingat waktu kecil-kecil nggak pernah itu ini orang Madura, ini orang heeh. Dayak, Iya, ini bener bener Cina, bener. enggak. Pokoknya intinya gimana kita menang gitu loh. Mhm, Gimana barisan kita menang, barisan sana kalah. Nah, sebenarnya kan hal-hal kayak gitu sebenarnya yang dilihat adalah bagaimana menghidupkan kembali semangat mhm, kebersamaan, ya mainannya sederhana, nggak perlu pakai kotak, apalagi nggak perlu pakai alat-alat yang mahal. Intinya apa? Happy kan? Main happy, itu bikin bahagia. happy, Mhm, bahagia, terus saling kenal, saling akrab. Jadi betul. ketahuan, oh mana anak yang temen yang gampang marah ya, kesenggol dikit Mhm, langsung ngambek. Nah, gitu kan. Nah, saya lihat sebetulnya permainan tradisional itu luar biasa, betul sekali. Kalau ya, kita dalam merayakan kemerdekaan dengan cara merekonstruksi ya, membuat mhm, semangat kawan-kawan anak-anak muda terutama, ya, bagaimana mereka semangat untuk menghidupkan kembali ya, merevitalisasi ya, mhm, apa Eee, permainan tradisional supaya tadi sense of belonging-nya, kebersamaannya, saling memilikinya, gitu kan. Terus murah meriah, terus apalagi, sehat. enggak ya iya kan. Jadi, artinya bagus sekali Kak, kita setuju sekali. Kalau boleh Bagus. kita buat video gitu ya, buat Ya ya video ya, kan wah, heeh, misalnya kayak Pontianak Tempo dulu gitu ya, kayak gini betul. main-mainnya, terus pakaiannya kayak gini, terus, eee, Iya banget. biar anak-anak kita juga ngelihat, oh ternyata bisa bahagia ya tanpa handphone gitu loh. Iya Ternyata bisa betul. seceria itu gitu ya. Mhm, Nah, betul sekali kayak kita mungkin bisa buat video gitu ya unik tentang permainan-permainan tradisional mhm, yang fungsinya tadi tidak hanya membuat gembira, bahagia, tapi pesan-pesan moral, kebersamaan, kemudian kepemimpinan, saling ya. berbagi, kepedulian itu dapat terjalin dalam permainan tersebut. Itu lebih keren menurut saya, Iya merayakan asik. kemerdekaan 17 Agustus. Dan kayaknya kalau, eee, kalau kan kita main nih, Bu, ya, kita main terus kita bisa memanfaatkan teknologi mungkin untuk membuat video dan kita bisa memviralkannya ke dunia lewat, internet itu. Mungkin itu kali ya yang bisa Ya, disandingkan dengan teknologinya. Cuman nggak juga harus yang meninggalkan yang namanya permainan tradisional. Karena tadi, Kak Emma bilang, udah nggak bisa nih anak-anak zaman sekarang nggak bisa, dilepasin dari yang namanya, gadget handphone. dan Ya. sebagainya, begitu. Mungkin bisanya hanya sebagai istilahnya kayak pendampingannya aja, nanti bisa kita viralkan dengan adanya kegiatan-kegiatan tradisional yang bisa dilihat oleh semuanya yang ada di media sosial. Dan ini, Kak Imah, mungkin ada sedikit ini yang pengen saya, bukan curhat sih maksudnya, ya sebenarnya biar Kak Emah jawab juga nih ya, terkait isu di Kalbar saat ini nih Kak Emah. Mungkin isu pertama ya, dengan menghangatnya Kalbar, menghangat juga informasi-informasi yang kita sendiri tidak tahu dan belum juga tahu terkait dengan kebenaran dari informasi tersebut.
Ini berarti tugasnya, Mavindo ya, sama mungkin nanti Ya. Pesat juga bisa, membantu dan juga, ini deh sama-sama berjalan. Dan terkait dengan yang saya, lihat video-video ini Kak Ima, apakah ini termasuk dengan isu kebangsaan atau apa ya, terkait ini loh yang, orang Dayak itu loh, Kak Ima. Mhm. Perpecahan perpecahan, Dayak terkait dengan IKN dan sebagainya. Apakah itu, bisa menimbulkan perpecahan juga bangsa atau bagaimana nih? Ya, sebenarnya, berbeda-beda pandangan itu hal yang wajar ya, Kak Eri. Sebenarnya kan Ya, ada perbedaan-perbedaan pandangan, itu kan karena perbedaan kepentingan dan juga perbedaan strategi. Nah, ya, itu hal yang wajar. Jadi, pemangku kebijakan sememangnya perlu bijak untuk merespon kekeragaman dalam berpandangan tadi. Nah, jadi kalau kita lihat tadi sebenarnya IKN itu, eee, mohon maaf, IKN itu kan sebenarnya politis ya, isunya politis. Sebenarnya kalau saya membacanya kenapa itu kemudian diviralkan, mhm, kemudian, memancing reaksi, sebenarnya kan mohon maaf, ini kan ada kemungkinan akan ada 2 kubu, kubu yang pro IKN, kubu yang nggak pro IKN. mhm, Atau dia pro IKN tapi mungkin punya, kepentingan-kepentingan yang berbeda lagi. Jadi dia ada, kelompok-kelompok kecilnya lagi. Nah, mhm, jadi di sini sebenarnya tantangannya adalah melihat IKN itu bukan, melihat secara demografis politik, tapi melihat wajah baru Indonesia. Nah, oke, kalau seandainya kita ini selalu berkelahi, selalu berbeda pandangan, mudah memberikan reaksi gitu ya, apalagi dengan berita-berita yang memancing kemarahan, artinya wajah baru Indonesia belum bisa kita upayakan meskipun udah ada IKN. Capek oke, kita nanti. IKN kita buat dengan dana yang besar, dengan konsekuensi yang luar biasa juga, tapi wajah baru Indonesia kita nggak dapatkan. Jadi pesannya sebenarnya tentang IKN Nusantara adalah bukan tentang secara demografis berpindahnya ibu kota atau migrasinya orang dari Jakarta ke Kalimantan Timur, enggak. Tapi mhm, tentang bagaimana kita merekonstruksi wajah baru Indonesia. Wajah baru Indonesia yang penuh kemanusiaan, yang humanis, wajah baru Indonesia yang menghargai kebangsaannya, nilai-nilai kebangsaannya, mencintai produk-produk lokalnya, kemudian keberlanjutan dalam menjaga lingkungan. Nah, itu kan wajah-wajah baru yang kita terapkan. Jadi jangan sampai nanti bangun ibu kota baru, ternyata mohon maaf, desain atau tata kotanya memancing apa tadi, banjir lagi, udahlah Kalimantan Timur itu katanya apa namanya, Heart of Borneo, itu kan jantung Borneo, tapi gara-gara tambang batu bara, perkebunan sawit, rusak lagi lingkungannya. Artinya kita kok buat IKN malah menimbulkan kerusakan baru, itu kan berarti bukan wajah baru Indonesia. Wajah baru Indonesia tadi jauh dari ancaman, baik itu ya, ancaman lingkungan, ancaman mhm, kemanusiaan, ancaman ideologi yang apa namanya yang berbahaya terhadap NKRI dan ya, seterusnya. Itu Kak Eri, tentang IKN ya. mhm, Nah, jadi kalaupun oke, tadi ada pandangan berbeda dari kelompok saudara-saudara kita orang Dayak, sebenarnya mereka adalah memahami terjadi karena ada perbedaan pandangan, memahami mhm, tentang konsep IKN itu sendiri. Nah, itu yang iya, perlu diluruskan. Jadi pemerintah ini punya PR besar bagaimana meluruskan em, pentingnya mewujudkan wajah baru Indonesia, salah satunya mhm. melalui IKN Nusantara. Iya, karena, yang saya lihat itu kan berupa video tanggapan dari bahkan, dari saudara kita yang orang Dayak yang ada di Kalimantan Barat saja itu ada yang, berpendapat terkait dengan iklan tersebut. Nah, adanya podcast ini juga semoga bisa meluruskan ya, Kak Ima ya, Mm-mm. terkait dengan isu-isu yang belum tentu kebenarannya dan kita juga lebih ke mungkin, ke mindset, cara berpikir masyarakat, apalagi kita ini akan ditonton oleh kawan-kawan dan juga masyarakat luar yang harusnya mereka juga mengerti nih terkait dengan IKN ini seperti apa. Karena bukan hanya orang yang ada di Kaltim saja, tetapi kita juga yang ada di Kalbar itu sudah masuk ke isu-isu tersebut dan Ya, bisa jadi memecahkan, yang tadi dibilang kebangsaan itu sendiri. Masya ya, Allah ya, dalam sepertinya ya, dari ya. kabut sampai, hangatnya udara, sampai hangatnya isu,
politik di sini. Tapi ngomongin, kalau hangatnya isu-isu terkait dengan politik di sini gimana nih Kak Emma? Apakah masih tergolong yang, stabil ataukah udah agak-agak naik sedikit ataukah seperti apa Ya, nih? saya rasa ada satu isu ya menarik, dan ini sebenarnya bukan hanya konteks Kalbar ya, tapi juga dalam konteks nasional, yaitu terkait perekrutan dan pemilihan para penyelenggara pemilu, ya, Oke, yaitu Bawaslu dan juga KPU Kabupaten KPU. Kota. Nah, memang Mhm, kan kalau kita lihat dari berita-berita itu kan misalnya terjadi penundaan pengumuman hasil seleksi. Misalnya harusnya diumumkan tanggal sekian, tapi ternyata diumumkan 2 minggu kemudian dengan alasan tertentu mhm, lah seperti itu. Nah, ya, ini kan salah satu pemberitaan yang cukup viral ya di kalangan para praktisi demokrasi, juga para praktisi politik ya, pegiat demokrasi. Nah, mereka kan akhirnya menjadi perdebatan. Nah, ya tentu kita dalam hal ini berusaha untuk melakukan upaya-upaya pencerdasan, ya, bijak dalam menyerap dan juga merespon informasi. Jadi respon informasi itu kan bisa saja kita nanti dengan menyebarkannya, mhm, tentu dengan lebih selektif atau ya, asal pilih, atau kita berupaya untuk memverifikasi berita yang kita tahu itu tidak benar dan akan memancing reaksi yang tentunya tidak baik, tidak sehat untuk komunitas kita, terutama persiapan menjelang pemilu 2024. Kan sasarannya begini, untuk menjatuhkan apa? Trust publik terhadap penyelenggara pemilu. Nah, ini iya, sebetulnya isu yang penting ya, dan ini isu ya, nasional bukan hanya di Kalbar ya. Berapa kali saya lihat ya, dalam beberapa kegiatan tuh para pegiat demokrasi selalu membahas ini ya, dan termasuk juga masyarakat awam. Kenapa sih sampai harus ditunda-tunda terus misalnya? Nah, jadi memang teman-teman penyelenggara pemilu yang memang harus merangkul dong. Betul nggak Kak Eri? Jadi iya, ini kita pesan benar ya sama teman-teman penyelenggara pemilu, KPU mhm, dan Bawaslu provinsi sampai di tingkat kabupaten kota, mereka itu adalah kelompok yang paling empuk gitu loh, yang menjadi sasaran kebencian, iya, kemarahan, termasuk betul. fitnah ya seputar penyelenggaraan pemilu udah terlihat kok dari proses Oh seleksi iya, aja udah mulai kan. Apalagi nanti kalau oke, udah mulai mereka kerja gitu ya. Nah, iya, jadi mereka memang harus banyak jemput bola, silaturahmi ke teman-teman komunitas, pegiat demokrasi, pegiat literasi, ya siapa aja lah begitu. Intinya punya semangat yang sama untuk melakukan upaya pencerdasan politik mhm, dalam hal ini dengan cara meningkatkan literasi media dan juga literasi digital ya, sesuai dengan kerja-kerja Mavindo dan juga Pesat tentunya. Kita iya ingin betul. terciptanya ekosistem informasi sehat. Nah Mudah-mudahan ya itu, dengan hadirnya Pesat, kerja-kerja amin, pentahelik, kerja-kerja yang sifatnya kolaboratif dengan berbagai pihak bisa kita upayakan. Demikian amin ya Kak Eri amin. ya. Mhm, betul. Waduh, ini kalau diterusin kita berapa jam ya, Bu, ya? Ya banyak banget sebenarnya sih isu-isu lokal yang bisa kita bahas ya, tapi Mhm, tentu kita fokus aja gitu ya, bagaimana betul, tadi ya merawat kebangsaan, terus mhm, persiapan pemilu 2024 gitu. yes, Jadi mudah-mudahan dengan waktu yang cukup singkat, teman-teman yang menyaksikan podcast kita mhm, langsung respon gitu loh. Kalau boleh ditulis, silakan kontak gitu ya. iya betul, CP harusnya seperti gitu, itu. Kak Eri gitu ya, atau Iya, oh saya jangan kalau saya. ingin mengadakan kerjasama pelatihan kegiatan yang sifatnya melakukan edukasi gitu terhadap publik, Mhm, entah itu di sekolah, entah itu mungkin di pengajian, entah mungkin itu di rumah ibadah. Kita nggak boleh ya, kalah dong, mohon maaf dengan para peserta pemilu. Ya, para peserta betul, pemilu mereka yang sebenarnya kan dilarang ya, kampanye kan nggak boleh tuh di rumah ibadah. Nah, kita kan mhm, boleh, karena kita iya, tidak mengkampanyekan orang, gitu loh. betul, Karena kita tidak berpihak terhadap kepentingan kelompok partai, gitu loh. iya, Kepentingan kita punya keberpihakan, tapi keberpihakan mhm, kita adalah kemanusiaan, keadilan, gitu loh. Jadi bukan betul, warna A, warna B, gitu loh. Nah, jadi kita bisa masuk rumah ibadah, kita bisa mhm, masuk ke komunitas-komunitas, ya, iya, dengan kesamaan grup. Kita tidak menggunakan isu SARA. Oh, jangan pilih dia, misalnya itu karena dia mhm, etnisnya A. Oh, jangan pilih dia karena dia iya, beragama B. Nah, mhm, kalau bisa yang kita pilih orang kita. Nah, itu kan sebenarnya narasi-narasi ya memang mhm, dibolehkan ya, nggak ada sih larangan ya memilih karena kesamaan grup ya. Tapi di satu sisi ini juga menjadi tantangan. Justru kalau saya secara pribadi itu peluang untuk kalah, bukan peluang untuk menang. Bayangin loh, saya sebagai orang Melayu.
maju Mhm. gitu loh menjadi caleg atau apa begitu ya, kepala daerah. Pilihlah orang kita, pilihlah saya Mhm. perempuan, berarti pilihlah. Nanti kan saya minta suara perempuan doang. Iya, Nah, Melayu, oh saya minta suara orang Melayu lah. Terus padahal kan orang tidak melihat itu karena etnis yang sama, kelompok kepentingan yang sama. Nah, betul. jadi di sini dari sini sebetulnya kita melakukan ya secara langsung podcast kita ini sebenarnya sedang ngajarin para caleg gitu, para Iya, peserta betul. pemilu gitu ya. Setuju. Berhati-hatilah Anda menggunakan politisasi SARA gitu loh. Kalau Anda emang pengen menang ya maksudnya terpilih, justru Mhm. hal-hal tersebut bisa menjadi ancaman. Jadi kalau Ya. bisa justru kita menggunakan identitas yang sifatnya keberagaman. Jadi kita andalkan apa? Oh, saya punya kontribusi. Saya Muslim, tapi saya bisa menggerakkan teman-teman yang bukan Muslim Ya. untuk sama-sama membersihkan rumah ibadah, untuk sama-sama membantu. Misalnya ada kebakaran hutan, nggak Mhm. nanya dulu, itu hutan kampungnya banyak orang Dayak apa orang Madura, Nah, nggak nanya begitu kan. iya Pokoknya betul. intinya hutan itu terbakar, kampung siapa, etnis siapa, ya kita bantu padamkan. Karena Mhm. memang yang ingin kita padamkan bukan hanya bara api ya, tapi juga Betul. bara kebencian dan kemarahan karena Bara perbedaan, hati hati. gitu loh. Iya, nah salah satunya dengan menyerap informasi yang sehat, Sehat, gitu. betul. Dan lebih ke ini juga sih ya, Kak, Emma, ya, kayak kita tuh benerin mindset-nya begitu ya, apalagi kita dengan memberikan tontonan yang kalau kita nggak bisa ngerubah mindset, tetap aja kan mereka kayak yang kekeh gitu, Mm-mm. aku bener." Nah, kalau kalau saya sendiri tuh ngelihat yang seperti itu kayak lebih ke yang, "Ini mindset orang nih harus dibenerin lah kayaknya. Kok Iya, cara pikirnya iya. kok begitu?" Gitu kan. Sekarang kayak lihat deh di mohon maaf ya, Mhm. Pontianak Informasi, Yes. Kalimantan Berinformasi, itu kan udah mulai muncul tuh Ih, banget. meme, Iya, flyer gitu kan, iya, video-video. Misalnya nanti mohon maaf ya, nyebut capres A, migrasi dari orang mana begitu kan sebut. mhm, Nah, kemudian nanti jangan pilih calon presiden ini, mohon maaf loh ya, karena dia iya, misalnya suka nonton film titik-titik gitu kan. iya, Nah, akhirnya kan dia reaksi gitu loh. iya Nah, betul, Kak. jadi apa ya pesan-pesan itu disampaikan potong-potongan. Nah, akhirnya memancing kemarahan. Jadi ketika saya tanya, "Kenapa kamu kayaknya lebih suka sama salah satu capres?" Sebenarnya kan sekarang kan kita kan yang kita lakukan bukan bukan meminta mereka cenderung ke salah satu capres. Kenapa? Kampanye belum dibuat. Mhm, Visi misi kita belum tahu. iya, Terus partai pendukung mereka siapa aja? Kita kan belum belum clear ya seperti apa. mhm, Dan yang paling mhm, penting adalah bagaimana dia memandang Indonesia tadi, apalagi iya, dengan konsep upaya membangun Indonesia wajah baru. Jangan-jangan iya, mohon maaf, sama aja gitu wajah Indonesia lama yang ditawarkan siapapun heeh, presidennya. Artinya siapapun calon presiden, kita tidak menggunakan narasi kebencian, tidak mhm, menggunakan fitnah, adu iya, domba gitu kan. iya, Apalagi berita bohong yang tentunya memprovokatif, memecah belah. Kita nggak mhm, mau, udah lelah loh, capek banget kan setiap pemilu begini terus yang dibahas iya, isu yang sama, reproduksi hoax, reproduksi kebencian. Nah, tadi kita berusaha bahwa Indonesia ini dirawat oleh kita bersama. Siapapun capresnya, ya kita mhm, hargai dong. betul, Ya siapa aja, jangan mempermasalahkan agamanya, identitas mhm, etnisnya, gitu ya. Intinya yang kita cari adalah mereka yang punya semangat tinggi untuk menjadikan Indonesia menjadi lebih baik, gitu. betul. Wah, kalau udah kayak gitu kan kitanya tenang ya, Bu, ya. Ya, gini loh, kita lihat loh, contoh lah IKN sampai sekarang saya lihat ya. IKN ini kalau secara pribadi, IKN ini kan kalau kita pandang memang sebuah proyek. Iya, Ya, kalau kita lihat secara ekonomi itu proyek, nilainya adalah mhm, uang. Berapa mhm, anggarannya kan dibahas. Nanti iya, muncul tuh ya hoax-hoax, oh utang sama inilah disebutlah bahwa pemerintah pro dengan apa namanya ya kelompok-kelompok ideologi tertentu ya mhm, aliran-aliran tertentu. Nah, kita ini akhirnya banyak berfokus terhadap hal-hal kecil yang nggak signifikan. betul, Kenapa negara lain kalau buat apa namanya upaya membangun ibu kota baru itu mulus aja, iya tetap ada masalah ya. Tapi kita ini jalan tempat, makanya kan isunya ketika pilpres nanti siapa yang akan membangun IKN, siapa yang akan menyetop IKN. Itu iya, akhirnya jadi bahan kampanye loh. Kebayang nggak?
kalau diteruskan dampak lingkungannya seperti apa, dampak sosialnya seperti apa, tapi kalau di-stop pun, dihentikan, bukan tidak Mhm, berdampak luar biasa, itu mhm, dampaknya juga luar biasa. Nah, jadi kita kalau bisa kita lebih bijak lah gitu ya dalam respon oke, menyerap informasi apa itu seputar IKN atau itu seputar mohon maaf, isu etnis ya mhm, apa ya itu mungkin betul, isu penyelenggaraan pemilu. Nah, sekarang ini kan yang lagi tren lagi ini salah satunya ini Kak Eri mhm, kalau di konteks Kalbar ya kebakaran hutan dan lahan. Mohon oke, maaf loh, sekarang ini kan seperti diadu domba, nanti dituduh. ya, Oh, yang bakar lahan tuh adalah masyarakat. Etnis apa? mhm, Etnis A. ya Padahal kan betul, kalau kita lihat konteks kebakaran hutan, itu kan beritanya seperti itu seliwerannya. Akhirnya benci, mhm, kamu sih bakar lahan. Kan kami akhirnya nggak bisa sekolah, nggak bisa keluar, kami banyak yang kena penyakit pernapasan, ya, mhm, keracunan. Kebencian akhirnya dibangun terhadap kelompok yang dituduh sebagai pelaku. Padahal betul, ketika diinvestigasi, ya, mhm, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat ya tidak hanya di Kota Pontianak dan Kuburaya kan, iya, ternyata kan ini kan memang terjadi di hampir semua kabupaten yang punya perkebunan sawit ya mhm, dalam jumlah yang luas yang besar. Ternyata ada sekelompok perusahaan-perusahaan sawit yang nakal gitu loh, yang nah, menggunakan apa namanya cara singkat, tidak manusiawi, tidak mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem dengan cara apa? mhm, Bakar hutan. iya Karena katanya betul, lebih murah, lebih mhm, cepat. Dia nggak pikir bahwa kebakaran itu menimbulkan penyakit buat kita semua, kerusakan apa namanya apa paru-paru, pernapasan, mhm, ya, mhm, ibu hamil, balita. Aduh, luar biasa sekali. Dan negara keluar uang lagi kan gara-gara itu. waduh, Nah, jadi jadi kita ini karena kan 2 tahun terakhir kan nggak ada kebakaran hutan lahan ya, Kak Eri ya. Baru mhm, tahun ini nih betul, terjadi lagi. Jadi kita baru memang ini, melalui pesat ini kita juga punya pesan kepada pemerintah daerah, ya, perusahaan-perusahaan yang bergerak di perkebunan, tolong mhm, dong gitu lebih ketat lagi, tolong dong lebih siaga lagi. ya, Pun kalau ingin melakukan apa namanya ekspansi perkebunan ya tetap mempertahankan dengan cara-cara yang keberlanjutan, tetap dengan betul, mempertahankan atau memperhatikan kearifan lokal, ya, mencegah potensi konflik ya antar betul, masyarakat. Kenapa? Karena kita mhm, nggak tahu sebaran informasi yang terjadi di medsos, ya di dunia sosial itu berpotensi memancing kemarahan karena etnis loh, gitu. Atau karena bisa saja juga konflik dengan perusahaan juga kan. mhm, Nah, atau dengan aparat yang dituduh, mohon maaf, aparatnya dituduh tidak tegas, tebang pilih, akhirnya kepancing lagi masyarakat kita. Oh, nggak usah deh, betul, nggak usah taat sama aparat. Oh, mereka ternyata, kan muncul tuh isu-isu seperti itu. banyak Nggak habis habis banyak kan sekali. masalahnya. Banget dan nggak habis-habis masalahnya karena di situ-situ terus tuh. Pasti Iya, isunya itu lagi, keluar lagi seperti itu. Betul kata Kak Emma ya, tahun ini muncul lagi kebakaran, lahan, apa itu hutan dan sebagainya dan, saya juga mendapati di medsos itu Kak Emma, katanya Pontianak, padahal di Pontianak itu tidak ada, ternyata iya. adanya di Kuburaya. Dan itu salah satu berita yang boleh dibilang hoax nggak sih Kak Emma kalau kayak gitu? Walaupun Iya, ringan, bukan karena ringan sih titik sebenarnya titik titik kita efeknya. kan bicara tentang titik api kan. Nah itu, Titik-titik api itu kan terjadinya di pusat perkebunan sebetulnya, bukan di mhm, pusat ibu kota. Pun kalau di Kuburaya pun bukan di ibu kota Kuburayanya kan, tapi di titik perkebunan betul, yang mungkin sekitar 3 atau 4 jam lah gitu ya jarak tempuhnya menuju ke ibu kota kabupaten dan kota Pontianak. Nah, ini kan juga mmm, sebenarnya politis loh Kak Eri. betul, Kenapa? Karena begini, ini kan mungkin lah saya melihatnya ada upaya untuk mhm, apa mendiskreditkan ya, kepala-kepala daerah yang nanti akan nah bertanding di kontestasi politik 2024. betul, Jadi nanti dibangun gitu opini publik, oh kinerjanya seperti ini. Oh, mhm, SKPD-nya ternyata tidak peduli, tidak sigap menghadapi bencana, terutama bencana iya, alam, kebakaran hutan dan lahan dan seterusnya. Nah, mhm, sebenarnya ini kan bukan bencana alam ya, karena kenapa? Karena ini kerusakan yang dilakukan ulah oleh manusia, manusia, human iya, error memang. iya Gitu loh, kalau banget, bencana kan udah pasti ya terjadinya mhm, tiba-tiba. Tapi bencana mhm, alam juga terjadi karena kelakuan manusia tadi ketika merusak lingkungan.
Nah, jadi betul. bisa terjadi secara sengaja ataupun tidak sengaja. Iya, dan kalau, terjadi hal-hal atau informasi yang tidak sehat, itu sudah bisa merugikan semua pihak, itu udah pasti ya, Kak Iya, Emma, ya? iya benar Kak Eri. Ya, Jadi insyaallah dengan pes ini mhm, Ya, jadi pesat ini memang, sebenarnya punya ruang yang besar ya Kak Eri ya, melihat ya, Kalbar banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Kak Eri sendiri mhm. kan sering banget ya, kalau siaran Wah, kan tentang Kalbar membangun begitu kan. Nah, iya konteksnya kan betul, jelas. Ternyata mhm, kita ini fokus untuk membangun Kalbar, tapi ternyata lupa dengan hal-hal mhm. kecil yang bisa meruntuhkan pembangunan. Nah, Ibaratkan kita lagi bangun kan, ya ya, kok kayak buat piramid pakai korek api gitu ya. Nah, tapi mhm, ketika kerangkanya nggak kuat, ya yang di bawah ya, kan pondasi kan harus kuat. Ditarik aja sebiji korek apinya atau 2 biji korek apinya bisa tumbang itu semua. iya, runtuh, Nah, runtuh kan? Nah, betul, jadi pembangunan juga begitu. Sehebat apapun desain pembangunannya, tenaga ahlinya, alat-alat canggihnya, ya sampai dihadirkan entah dari negara mana begitu kan. Tapi kalau pondasi yaitu semangat kebangsaannya, ya, semangat kebersamaannya, semangat merawat ya persatuan dan kesatuan berdasarkan keadilan bersama itu tidak mhm, diperkuat, ya, ya kita khawatir bisa roboh tadi. Gitu loh, hanya karena perbuatan satu dua orang, akhirnya bisa nah, merobohkan, merusak banyak orang, wah gitu. menyeramkan. Oh iya, dan itu Aduh aduh aduh, gambarannya salah satu karena tsunami informasi ini luar biasa, salah satunya terpaannya lewat apa? Lewat informasi. Kebayang nggak Kak Eri? Kalau mhm, informasi itu dikirimin ada 100 link berita ya aduh, waduh waduh seputar waduh waduh, kebakaran hutan dan lahan yang temanya misal, oh pelakunya adalah orang komunitas A, etnis B gitu. wah Terus kacau. yang Kalau nyebarin sampai 1.000 orang, dua nah, ribu orang itu. viral gitu. Kan Dan tidak riuh. mengkonfirmasi terkait Iya, dengan, kebenaran berita tersebut, itu yang bahaya iya, banget itu, Masya Allah, luar biasa ya. Dan, satu pertanyaan lagi bolehlah, kita sudah iya, di-mention ya ternyata. Oke, pertanyaan yang terakhirlah, untuk Kak Emma nih. Kak Ima ini kan selaku Korwil Mafindo Kota Pontianak ya, Kak Ima ya. iya. Program ke depan Mafindo bersama mitra-mitranya ini apa aja sih, Kak Ima? Jadi kita, Iya. hentikan dulu isu yang tadi karena kalau diterusin Betul, sampai malam. Oke. betul. Kita fokus pada solusi ya. Udah Oke cukup deh oke. memetakan masalah. Oh Ayo ya, kita solusinya. Nah, solusinya, solusinya betul. Mhm, kebetulan Mavindo bersama dengan Pesat juga ya, salah ya, satu program Mavindo, mhm, kita berupaya untuk konkret melakukan upaya-upaya pencerdasan, peningkatan literasi digital dan literasi media dengan melakukan pelatihan periksa fakta. ya, Ya, periksa fakta ini kan tidak hanya kelompok anak muda yang kita sasarkan, bahkan kita sedang berupaya untuk menjaring FKUB, ya, Forum Kerukunan Umat Beragama tingkat provinsi dan Kota Pontianak, mhm, termasuk juga Paguyuban Merah Putih. Paguyuban Merah Putih kan tokoh-tokoh masyarakat lintas komunitas, lintas etnis. Nah, kalau mhm, FKUB kan lebih kepada lintas agama. Nah, mereka itu ya, akan kita rangkul untuk ikut pelatihan periksa fakta. Ya, mudah-mudahan di antara mantap. 50 peserta ada 10 orang yang bisa jadi pemeriksa fakta. Nah, kalau Mhm, enggak pun kita upayakan intervensi, soft intervensi. Jadi kita buatkan akun medsos karena kita ya, berupaya lepas pelatihan mereka akan menjadi influencer gitu loh, yang mmm, memberikan ya, pengaruh melalui media-media sosial mereka. Nah, kalau mereka nggak ada atau mereka punya misalnya akunnya kan misalnya sampai 5.000 orang. Nah, mhm, nanti kita buatkan tim khusus untuk menciptakan konten-konten edukatifnya, entah itu podcast, entah itu video, entah itu flyer, entah itu mhm, narasi-narasi yang sifatnya positif. ya. Temanya adalah bagaimana merawat kebangsaan dan keindonesiaan menjelang pemilu 2024. Nah, jadi Wah, kita keren. ciptakan anak muda yang menjadi apa namanya ya, operator mereka begitu. Wah, Nah, jadi mantap lepas mantap itu mantap. cara kami. Mungkin akan berbeda ya dengan wilayah lain, mungkin loh ya. Saya nggak tahu Mhm, setelah kita siaran jangan-jangan, tapi nggak apa-apa sih menurut saya kalau wilayah lain mau niru ya nggak apa-apa. Kita kan ya nggak pengennya apa-apa, gerakan kita ini gerakan bersama ya, bukan gerakan individu betul. gitu. Kan Nah, itu yang tergantung pertama. tujuannya ya, Kak Ima, ya? Ya, jadi pelatihan Mhm, periksa fakta, kemudian kita melakukan kampanye kan. Nah, apa itu kampanye secara langsung tatap muka ataupun melalui media. Tadi seperti yang mhm, saya contohkan ya. mhm, Kemudian juga kita berharap selepas pelatihan mereka menjadi relawan-relawan penyelenggara pemilu. Kan penyelenggara pemilu kan KPU dan Bawaslu tentu punya program melakukan edukasi.
Ya. Misalnya cara memilih kepala daerah yang bagus seperti apa, cara Mhm. nyoblos yang benar seperti apa, cara Iya. mengawasi seperti apa, begitu kan. Nah, Mhm mhm. mereka kan perlu banget tuh kita bantu. Entah Ya. kita nanti menjadi relawan di media sosial mereka atau juga Mhm. menjadi relawan yang melakukan edukasi dengan masyarakat secara langsung. Nah, jadi kami berencana Mavindo di Pontianak selepas pelatihan Mhm. hasil dari diskusi tadi kan ada FGD juga ya. Ya. Jadi kita tuh nanti ada kegiatan pelatihan periksa fakta, ada FGD, ada kampanye juga. Nah, Mhm. selain itu kan apa kita akan menyampaikan hasil pelatihan ini audiensi ke penyelenggara pemilu supaya Nah, nanti kita bisa saling sinergi. betul. Misalnya mereka, oh minta buatin, Kak boleh nggak buatin modul tentang edukasi apa namanya pemilih pemula. Ah, nanti ada Mhm. materi periksa fakta kita masukin gitu loh. Oke. Terus bagaimana membuat konten-konten positif kita masukin atau bagaimana mendeteksi hate speech misalnya seputar pemilu. Nah, nanti Mhm. apa namanya? Debunking-nya seperti apa, pencegahannya seperti apa. Kok prabanking kan kita sebutkan pencegahan ya. Ya. Jadi kan Mafindo kan punya dua sasaran, Ya. prabanking dan debunking. Nah, kita Debunking. sekarang tahun Mhm. ini mendukung sekali program Mafindo yaitu program prabanking dengan melakukan Mhm. edukasi ya, Ya. baik itu secara tatap muka maupun di media sosial atau melakukan Mhm. prabanking, Mhm. klarifikasi, itu kan misalnya melakukan apa namanya apa konten eh, apa namanya istilahnya bagaimana kita memfilter narasi-narasi negatif seputar hate speech misalnya. Nah, Mhm. jadi mudah-mudahan dengan kita melakukan upaya penguatan kerja kolaborasi dengan stakeholder yang berkaitan erat ya atau berada di garda terdepan terhadap penyelenggaraan pemilu, mudah-mudahan satu bisa menginspirasi wilayah lain, yang Ya. kedua bisa menggerakkan sebanyak-banyaknya orang-orang Mhm. baik di Kalimantan Barat untuk Mhm. mengawal Indonesia Kalimantan Barat dalam penyelenggaraan pemilu 2024 dengan damai dan menghasilkan kepala daerah presiden, Mhm. legislatif, atau pemimpin yang benar-benar peduli terhadap Indonesia tanpa mempermasalahkan perbedaan, tanpa menggunakan kekerasan, apalagi menggunakan kekerasan verbal, salah satunya adalah hate Mmm. speech, Hate gitu speech. kan, di Nah, media iya sosial betul. ya, Ya. ujaran kebencian tadi kan, hoax, Mhm. adu domba, dan fitnah. Kita mendukung Ya. betul pemimpin-pemimpin atau calon-calon pemimpin yang tidak menggunakan cara-cara kekerasan tadi. Oke, Masya Allah, mantap program ke depannya semoga dimudahkan ya, Kak Emma ya, dan Amin, juga, amin. yang disebutkan tadi ya, pihak-pihaknya bisa mendukung dan bersinergi dengan, kita. Dan, yang terakhir, ada lagi yang terakhir kata Kak Emma. Iya, iya, iya. Nggak apa-apa lah ya. Jadi, podcast ini kan akan disaksikan oleh kawan-kawan Pesat dimanapun berada, dan juga masyarakat tentunya karena kita juga akan memviralkan hal-hal yang baik tentunya. Mungkin Kak Ima ada, sedikit, bukan nasehat ya, ya bisa sih dibilang nasehat ataupun wejangan lah dari Kak Ima untuk kita yang menyaksikan, video ini, Kak Ima, silakan. Ya, kerja relawan itu kan tantangannya, mohon maaf loh, kerja relawan itu tantangannya adalah berkaitan dengan perasaan. Dan sampai sekarang saya secara pribadi gitu kan pertarungan batin. Ya dengan segala Perasaan. kesibukan kita ya sebagai Iya, seorang betul. ibu, sebagai seorang pekerja, tanggung jawab dengan Mhm. keluarga di kantor. Nah, ini yang paling ingin saya sempatkan untuk pesankan untuk saya dan teman-teman relawan. Ini kan semua untuk relawan ya. Iya. Relawan demokrasi dan relawan literasi. Jadi dua nih, relawan Mhm. literasi dan relawan demokrasi. Oke. Mohon untuk kerja-kerja kerelawanan kita kedepankan semangat perjuangan yang sama. Ya. Jadi kalau ada berkaitan dengan perasaan, ya sakit hati, kecewa, marah, nggak apa-apa, cari tempat sampah, cari teman Iya. gitu loh. Cari Iya. teman yang, aduh aku sebel sama si ini. Habis itu udah selesai. Jangan buat lagi nanti, udahlah kita nih katanya pegiat literasi, buat status Facebook, Jangan baper status gitu ya. WA, yang membuat orang bertanya, gitu loh. Iya Nah, iya jadi betul. manusiawi kok kalau kita marah, kecewa. Tapi nggak apa-apa, cukup di kita ya Mhm. karena manusiawi ada rasa kecewa marah Ya. jadi tolong ya kita kuatkan barisan kita semua satu Mhm. barisan kalau ada masalah yang berkaitan dengan perasaan tolong cari tempat sampah yang sehat. Nah, memang ada tempat sampah yang sehat, ada kalau sampahnya ada sampah pikiran. Karena Betul. hal-hal yang merusak dalam kerja-kerja kerelawanan, gerakan kemasyarakatan adalah apa? Pikiran-pikiran yang negatif yang kemudian Oke. ditunjukkan dalam
cara kita bercakap, Mhm berbicara, dan merespon mhm. masalah dalam keorganisasian, terutama kerja-kerja kerelawanan. Jadi, Oke hanya pikiran negatif yang dapat menghancurkan kerja kita. Maka buang. Carilah oke. tempat sampah yang sehat untuk membuang pikiran-pikiran negatif dan kerja-kerja kita. Gitu ya, Kak Oke Eri ya. oke, positive thinking ya berarti ya, Ya, dan positive jangan thinking baper selalu. gitu ya. Biasa banyak yang baperan nih. Baiklah, Kak Emma, wah Masya Allah ini banyak sekali ya, hal-hal yang luar biasa yang Kak Emma sampaikan untuk, saya khususnya dan juga untuk teman-teman dan kawan-kawan, Pesat dimanapun berada dan juga untuk masyarakat yang mungkin, sedang menyaksikan, video podcast kali ini. Dan terima kasih banyak nih Kak Emma, paparannya sangat luar biasa ya, dan kita juga dapat ilmu yang wah manfaatnya banyak banget Iya, dan kita ambil ilmunya, buanglah yang negatifnya tadi ya, Kak Ima, ya. Jadi kita harus bisa berpikir yang positif. Nah, Pesat juga bisa komen ya, di bawah nanti tentang pendapat atau tanggapan terkait podcast ini untuk kawan-kawan Pesat dan juga masyarakat yang akan menonton, yang sedang menonton pastinya. Dan juga nanti ada konten-konten seperti apa sih yang akan seru, yang akan dibahas lagi di pertemuan selanjutnya. Dan jangan lupa tekan tombol subscriber YouTube Mavindo untuk konten edukatif yang seru lainnya. Dengan ini saya Eri dan juga Kak Emma pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih Kak Emma dan juga terima kawan kasih Kak Eri, terima Pesat. kasih Sampai Pesa dan ketemu Mavido. lagi. Jumpa Ya, terima lagi. kasih Mavindo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.